Bab 20 Syair tentang Cinta. Dipublikasikan oleh blog Normi. Cio-san pergi pagi-pagi sekali. Memang ada kalanya dia pergi berbelanja bahan-bahan untuk Lai-Lai setiap fajar menjelang. Tapi kali ini, dia telah menyiapkan pakaian yang ringkas. Di jalan, di sebuah gang kecil dan sepi, dia telah berubah dari Asan menjadi Cio-san. Saat mengobrol kemarin, ia telah tahu di mana Hu Jin menginap. Tentunya di sebuah rumah miliknya sendiri di kota itu. Kesanalah Cio-san pergi. Begitu sampai di depan gerbang, beberapa orang sudah menghadangnya. "Saudara, ada keperluan apa pagi-pagi kemari?" tanya salah seorang. "Saya punya pesan yang harus disampaikan kepada Hu Jin," kata Cio-san. "Hu Jin tidak menerima tamu sepagi ini. Apa pesanmu? Biar nanti ku sampaikan kepada Hu Jin." "Seseorang bernama Kam Kie Siang mengirim pesan. Jika beliau berkenan, saya akan datang kembali nanti malam. Jika nanti malam beliau tidak mau menemui, maka biarlah, saya akan pulang saja." "Baik, pesanmu akan ku sampaikan kepada beliau. Siapa namamu, anak muda?" "Nama Xiao Jin adalah Cio-san." Belum sempat orang itu kaget, Cio-san sekejap mata sudah menghilang dari hadapannya. Malamnya, sesuai janji Cio-san datang lagi. Kali ini para penjaga di depan sudah bersiap-siap menunggu kedatangannya. "Hu Jin sudah menunggumu," kata salah seorang. Cio-san menjawabnya dengan tersenyum. Ia lalu diantar memasuki halaman rumah yang luas. Begitu luasnya sampai-sampai Cio-san merasa sedang berada di sebuah hutan. Halaman itu memang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Rerumputan terpotong rapi, bahkan kolam-kolamnya pun terlihat seperti sungai. Begitu masuk sampai ke rumah utama, Cio-san lebih kagum lagi. Semua isi perabotannya terlihat sederhana namun sangat indah. Lukisan-lukisan tergantung di sini. Bicara tentang lukisan, Cio-san bukan seorang yang asing. Sejak kecil ayahnya sudah memperkenalkannya dengan karya-karya pelukis terkenal. Maka tentu saja, Cio-san kagum sekali melihat koleksi lukisan di dalam rumah ini. Seandainya beberapa koleksi lukisan ini dijual, mungkin bisa saja dipakai untuk membeli rumah semacam ini lagi. Rumah ini pun walaupun terasa hening, sebenarnya ramai dengan banyak orang. Ada pelayan-pelayan, para penjaga, dan mungkin pegawai-pegawai. Cio-san diantar ke dalam sebuah ruangan. Kelihatannya seperti sebuah ruang belajar pribadi. Si pengantar mengetuk pintu dan memohon izin untuk masuk. Setelah mengantar Cio-san, ia sendiri pergi, meninggalkan Cio-san dan Hu Jin sendirian di kamar belajar. Hu Jin memang sudah menanti. Beliau sedang duduk bermain game, sejenis alat musik berdawai. Melihat kedatangan Cio-san, beliau tersenyum. Di hadapan Hu Jin, berdiri seorang pemuda muda belia, tampan, pembawaannya gagah dan tenang, bajunya ringkas dan sederhana, tapi justru menambah kegagahannya. Rambutnya tidak diikat rapi, tapi justru menambah daya tariknya. Sekali pandang saja, Hu Jin tahu kalau Cio-san bukan pemuda sembarangan. "Selamat malam, Hu Jin," Cio-san memberi salam. "Kaukah yang bernama Cio-san?" "Benar, Hu Jin." "Kau mengenal Kam Kie Siang? Pesan apa yang kau bawa darinya?" Cio-san tersenyum. Ia memberi hormat dan berkata, "Saya tidak tahu. Apakah Kam Kie Siang yang saya maksud adalah orang yang sama dengan yang Hu Jin kenal? Tapi saya harus mengambil resiko ini. Siapa tahu dugaan saya memang benar adanya." Hu Jin tersenyum pula. Lalu dengan lantang ia berkata, "Kam Kie Siang yang ku kenal adalah seorang pria gagah yang mati di tangan Tio Samhong di Butongpai." Kata-kata itu diutarakan dengan lugas dan lantang, tapi Cio-san bisa melihat, walau hanya sekejap saja, bibir Hu Jin sedikit bergetar ketika mengucapkannya. "Maafkan, saya lancang menggunakan namanya untuk bisa bertemu Hu Jin. Saya datang tidak membawakan pesan, melainkan hanya memainkan sebuah lagu." "Sebuah lagu?" Sinar mata Hu Jin mulai bersinar terang. "Bolehkah saya?" tanya Cio-san sambil menunjuk him di depan Hu Jin. "Silakan," sahut Hu Jin.
Ia lalu berdiri, mempersilahkan Cheo-san memainkan hymn. Lagu yang ia mainkan adalah sebuah lagu yang dipelajarinya dari Aliang. Sebuah lagu sedih tentang perpisahan sepasang kekasih. Jika musim berganti, rembulan menanti untuk bersama kekasih yang di hati. Siapakah dia yang menanti di ujung malam? Siapakah dia yang menangis di tepi telaga? Jika kekasih pergi, kata perpisahan pun tak terucap. Karena itulah yang paling menyakitkan jiwa. Seandainya nanti kita tak bertemu, rembulan tahu siapa kekasih sejati. Lagu ini mengalun dengan tenang dan lembut. Permainan hymn Cheo-san indah dan sendu. Di luar langit menghitam, bintang-bintang tak berani bersinar, karena kilaunya kalah bercahaya, dengan butiran-butiran air yang menetas di pipi Hu Jin. Angin berhenti mendesah, air kolam berhenti berdecik. Lagu ini sekali saja diperdengarkan, membuat dunia sepi dalam sekejap. Cheo-san sendiri seperti enggan berhenti. Lagu seperti ini jika dinyanyikan bisa membuat jiwa merintih mengiba-iba, tapi jika dihentikan, akan membuat langit bergetar merindukan suara. Tapi Cheo-san berhenti. Segala sesuatu yang indah ada saat menghilang, seperti cinta. Ia telah berhenti bernyanyi dan memainkan dawai, tapi entah kenapa, lagunya masih terdengar di dalam hati. Lama sekali mereka terdiam, seperti masih menikmati lagu yang tadi, di dalam kesunyian. Terkadang kesunyian terdengar lebih indah dari lagu apapun. Hu Jin lalu membuka mata. Sejak tadi jiwanya memang tidak berada di situ. Ia selama beberapa saat kembali ke sebuah masa yang indah puluhan tahun yang lalu. Ia tersenyum, walaupun air mata mengalir di pipinya, jatuh membasahi ujung-ujung bibirnya. Seketika Cheo-san merasa wanita di hadapannya ini jauh lebih muda. Serasa seorang gadis yang tersenyum bahagia dengan pipinya yang kemerah-merahan, dengan senyumnya yang indah. Cheo-san seperti ingin berkata sesuatu, tapi ia memilih diam, karena perempuan di hadapannya juga sedang diam. Kadang diam itu memang lebih bermakan daripada untayan kata-kata yang paling manis sekalipun. Kadang tidak berkata apa-apa sama dengan mengungkapkan banyak hal. Dan kadang, di hadapan perempuan yang sedang meneteskan air mata, diam adalah hal yang paling baik. Hu Jin akhirnya berkata, "Itu lagu terakhir yang kudengar darinya. Diakah yang mengajarkan lagu itu padamu?" tanyanya. "Benar," Cheo-san mengiyakan. "Apakah dia masih hidup? Bagaimana kabarnya sekarang?" "Sayangnya Kang Suhu, guru Kam, telah meninggal nyonya." "Ah," Sang Hu Jin terlihat terpukul sekali. "Padahal sejak ku dengar bahwa kuburan Kam Kahsiang yang dibongkar ternyata kosong, aku berharap dia masih hidup," katanya sedih. "Pada waktu itu beliau memang masih hidup, Hu Jin," kata Cheo-san. "Apakah dia pernah bercerita tentang aku?" tanya Sang Hu Jin. "Sayangnya tidak pernah Hu Jin. Saya baru tahu Nyonya mengenalnya ketika Nyonya menyinggung sahabat Nyonya yang pintar masak yang meninggal di Butongsan. Maukah kau menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya pada dirinya?" tanya Hu Jin. Cheo-san lalu bercerita bagaimana orang yang bernama Kam Kahsiang kalah bertarung dengan Tio Samhong, lalu merubah nama menjadi Aliang, dan mengabdi di Butongpai. Cheo-san juga menceritakan hukumannya di puncak gunung, tapi ia tidak bercerita tentang buku masak Aliang. Ia hanya bercerita bahwa Alianglah yang mengajarinya silat, dan juga bermain musik. Juga tentang tragedi kematian Tan Hoat, dan juga Aliang, dan bagaimana ia hidup di dalam gua selama beberapa tahun. Cerita sepanjang itu diikuti Hu Jin dengan seksama. Ia lalu bertanya, "Apakah Kam Kahsiang yang mengajarimu memasak juga?" "Benar Hu Jin, tentunya Hu Jin sudah bisa menduga siapa sebenarnya saya." "Kau adalah Hasan, tukang masak di Lai-Lai, bukan?" Pandangan mata, keluasan pengetahuan, dan pemikiran Hu Jin memang sukar dicari tandingannya, kata Cheo-san kagum. "Sejak pertama Cheo-san muncul di Lai-Lai, aku sudah curiga. Mengapa selama ini ciri-ciri orang seperti Cheo-san ini tidak ada anak buahku yang melaporkan sebelumnya?"
Padahal anak buah Hujin ada di mana-mana, sambung Chiosan. Hujin hanya mengangguk. Ia lalu melanjutkan. Apa yang terjadi di setiap kota, mestinya kami tahu. Siapa orang baru yang datang? Apa tujuan mereka ke kota itu? Kami pasti tahu. Kau pasti paham bahwa banyak orang yang iri dengan usaha dagang kami. Maka kami harus melakukan banyak hal supaya bisa mempertahankannya. Beliau melanjutkan lagi. Jika tidak ada yang pernah melihat Chiosan sebelumnya, tentu ia datang di kota itu dengan menyamar. Kemudian dari kabar yang kudengar dari Lingling, orang yang bernama Chiosan ini menggunakan jurus dasar-dasar silat Butompai, tapi kemudian dicampur dengan ilmu silat aneh yang belum pernah dilihatnya. Menurut pemikiranku, mungkin saja orang ini adalah anak murid Butompai yang buron itu. Karena tidak mungkin murid Butompai mau merusak kemurnian ilmu silatnya dengan mencampurnya dengan yang lain. Ditambah lagi namanya juga Chiosan. Diukur dari usianya sudah cocok. Jadi kesimpulanku, pastilah pendekar muda ini adalah Chiosan murid Butompai yang buron dan akhirnya menyamar. Yang paling penting kemudian adalah aku harus mencari tahu dia menyamar sebagai apa. Menurut laporan dia tiba-tiba menghilang di Lailai. Tidak mungkin ada orang yang menghilang begitu saja di kota ini. Chiosan kemudian memotong. Lalu Hujin mengirimkan orang untuk memperbaiki Lailai. Tujuannya untuk mencari tahu keadaan Lailai yang sebenarnya, bukan? Benar, hebat juga kau bisa menebaknya. Dari mereka, aku tidak menemukan berita apa-apa. Akhirnya aku memutuskan untuk datang sendiri memeriksa. Lalu ketika aku bertemu Hasan si tukang masak, tutur katanya sopan dan halus. Tidak seperti koki pada umumnya. Aku curiga dengan raut wajahnya yang pucat, namun memiliki sinar mata yang mencorong. Sadarlah aku bahwa Hasan pastilah menggunakan topeng. Kecurigaanku semakin terbukti ketika dengan sengaja aku menyinggung Butompai dan sahabatku yang meninggal. Sinar matamu berubah sendu. Apalagi, rasa masakanmu memang mengingatkanku kepada Kam Kie Siang. Dia telah mengajarimu dengan bagus sekali. Kalimat terakhir itu diucapkan Hu Hujin dengan sinar mata bersinar. Entah kenapa Chiosan merasa sinar mata itu seperti sinar mata seorang mertua yang berbicara tentang menantu yang dibanggakannya. Lalu bagaimana dengan kau? Bagaimana cara kau menebak bahwa aku telah tahu penyamaranmu? Tanya sang Hujin. Ketika saya berbicara dengan Hujin, dan Hujin menyinggung tentang Butompai dan sahabat Hujin yang meninggal di sana, saya tahu bahwa sinar mata saya berubah. Masih banyak kenangan yang tidak bisa terlupa, sehingga saya tidak bisa menyembunyikan perasaan. Ketika saya merasa bahwa sinar mata saya berubah sendu, secepatnya saya tersadar, dan juga saya memperhatikan sinar mata Hujin sendiri. Dan yang saya lihat, sinar mata Hujin juga berubah. Mungkin lega, mungkin puas. Saya kurang tahu, tapi saya waktu kecil kadang-kadang suka main tebak-tebakan. Sinar mata Hujin, seperti sinar mata orang yang senang karena tebakannya benar. Jelas Chiosan panjang lebar. Jadi kau tahu bahwa aku telah membongkar penyamaranmu hanya dari sinar mataku yang berubah karena melihat perubahan sinar matamu sendiri. Hu Hujin bertanya, matanya memancarkan kekaguman. Benar sekali Hujin. Hanya dengan perubahan mata, berani sekali engkau mengambil kesimpulan, Chiosan. Kadang beberapa hal memang harus dilakukan dengan nekat, katanya tersenyum. Bagaimana jika kau salah? Tanya Hujin. Jika saya salah, paling-paling saya akan jadi buronan lagi. Itu bisa saya hadapi dengan mudah. Tinggal menggunakan topeng dan lari ke kota lain, katanya tersenyum. Dalam masalah lari, memang hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa mengejarnya. Lalu ia menyambung. Jika saya benar, maka setidaknya saya telah melakukan hal yang baik, yaitu menceritakan kisah yang sebenarnya terjadi di Butompai. Ini untuk membersihkan nama Kam Suhu, Guru Kam, dari tuduhan fitnah. Dengan pengaruh dan kekuasaan Hujin, rasa-rasanya hal ini bukan hal yang tidak mungkin. Bagus sekali Chiosan, aku kagum kepadamu yang masih muda tapi sudah memiliki pikiran yang cemerlang. Masih ada lagi yang ingin kutanyakan.
jika ia tidak pernah bercerita kepadamu tentang aku, dan kau bilang kau baru tahu tentang itu, bisakah kau tebak bagaimana hubunganku dengannya? Chio-san terdiam sebentar, lalu menjelaskan. Pada awalnya saya pikir mungkin hubungan saudara, tapi sudah jelas tidak mungkin karena si marga berbeda. Lalu saya pikir mungkin hubungan saudara seperguruan, tapi itu juga tidak mungkin karena Nyonya tidak bisa silat. Kemudian saya sampai kepada kesimpulan akhir bahwa kalian, maaf sebesar-besarnya, adalah sepasang kekasih. Hujin tersenyum. Kau memang cerdas, Chio-san. Ia melanjutkan. Maukah kau mendengar kisah kami dahulu? Chio-san mengangguk. Beberapa puluh tahun yang lalu, kami merencanakan untuk menikah, tapi kecintaannya terhadap petualangan dan juga ilmu silat membuat rencana itu tertunda terus-menerus. Suatu hari ia pulang setelah berkelana lama. Tubuhnya kurus sekali, tapi wajahnya cerah dan terlihat sangat sehat. Ia bercerita kepadaku bahwa ia menemukan sebuah kitab sakti yang akan membuatnya menjadi ahli silat paling hebat di seluruh Tionggoan. Ia berlatih siang malam, dan dalam setahun saja, ia menjadi sangat hebat. Ia kemudian berkelana lagi untuk menantang jago-jago silat ternama. Semua dikalahkannya. Setahun kemudian dia pulang lagi ke desa kami, dan bilang jika kali ini ia mungkin tidak akan kembali lagi. Ia bilang jika ia akan menantang pendekar terhebat sepanjang masa Tionggoan, yaitu Tio Sanghong. Aku menangis memintanya untuk mengurungkan niatnya, tapi niatnya sudah bulat. Sebelum pergi, ia menciptakan aku sebuah lagu. Lagu itulah yang kau mainkan kepadaku tadi. Kemudian ku dengar ia telah tewas di Butongsan sana. Berulang kali aku berusaha meminta jenazahnya untuk dipindahkan, namun pihak Butongpai selalu menolaknya. Aku heran kenapa jasadnya tidak diperabukan saja, tapi beberapa tahun yang lalu ku dengar jasad Tio-san, setelah diperabukan, juga dikubur di dekat kuburannya. Tio-san mengangguk. Hujin lalu melanjutkan. Lalu ku dengar ada kejadian besar di Butongpai. Seorang murid membunuh gurunya, membawa kabur kitab sakti, dan kabur dengan temannya seorang juru masak yang sudah tua. Ditambah lagi bahwa ada kabar kalau ternyata kuburan Kam Kie Siang ternyata kosong. Semakin membuatku ada banyak rahasia yang tersembunyi. Ketika kau datang pagi tadi dan bilang bahwa kamu membawa pesan dari Kam Kie Siang, sukamku bagai melayang. Aku benar-benar berharap dia masih hidup. Chio-san merasa tidak enak dengan ini, tapi kemudian dia teringat sesuatu. Maafkan kesalahanku itu, Hujin. Itu adalah kesalahan yang tidak bisa saya perbaiki. Tapi saya ingin memberitahu Hujin, Kang Suhu menciptakan lagi sebuah lagu tentang Hujin saat kami berada di puncak Butongsan. Benarkah? Mainkanlah. Di bawah mentari, di bawah langit biru, ditemani rumput-rumput dan angin barat, aku memandangimu dari puncak bukit. Dari menara tertinggi, ku sebut namamu. Tahukah kau aku lebih terluka daripada engkau? Tahukah perpisahan denganmu jauh lebih tajam dari mata pedang? Tapi aku justru bahagia di dalam kesedihan, karena aku tahu cintamu takkan berubah. Karena setiap detik jantung mendetakkan namamu. Setiap saat angina menghembuskan bisikanmu. Setiap malam bintang meminjam cahaya matamu. Setiap pagi mentari meminjam kecerahan wajahmu. Jika orang berkata, maut kan memisahkan, bahagialah, karena bagiku maut kan mempertemukan. Sampai nanti, ku tunggu kau di ujung jalan. Tempat telaga kesukaanmu, tempat di mana kau suka memetik bunga to dan berlari mengejar kupu-kupu. Sampai nanti kita bertemu kembali. Mata Hujin berbinar-binar. Ia menangis terharu, lalu tersenyum simpul ketika Chio-san menyanyikan lirik tempat telaga kesukaanmu, tempat di mana kau suka memetik bunga to dan berlari mengejar kupu-kupu. Saat ini memang hanya mata yang berbicara. Chio-san bisa menangkap sinar yang begitu bahagia di mata yang teduh dan berbinar itu. Seperti sinar mata anak gadis sedang kasmaran. Apakah kau tahu judulnya, Chio-san?
Tentu saja Hu Jin. Judulnya, Salam untuk Tinglai. Hu Jin tersenyum. Tahukah kau siapa Tinglai? Tentunya itu adalah nama gadis Hu Jin, Hu Tinglai. Hu Jin tersenyum sambil berkata, lagu itu menceritakan bahwa ia tidak lupa padaku, bahwa ia masih mencintaiku dan berharap bertemu denganku suatu saat ini. Ah, Chio-san mendengar ini saja betapa gembira hatiku. Aku yakin benar itu lagu ciptaannya, karena nada-nadanya khas sekali. Ia juga bercerita tentang telaga tempat biasa kami bertemu, dan juga kesukaanku memetik bunga to dan mengejar kupu-kupu. Wajah Hu Jin ketika bercerita tentang ini memang seperti anak perawan sedang kasmaran. Kau telah memberiku kebahagiaan yang sangat besar, Chio-san. Untuk itu aku harus memberimu hadiah. Mintalah apa yang kau mau. Jika mampu niscaya aku beri, kata Hu Jin serius. Saya datang tidak dengan maksud apa-apa Hu Jin. Saya hanya berharap Hu Jin mampu membersihkan nama Kang Suhu dan saya. Itu saja. Kalau itu sudah pasti akan kulakukan Chio-san. Aku mohon padamu, mintalah padaku apa saja. Jangan sampai kau menolak. Bagiku kau sudah seperti cucu sendiri. Chio-san berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah Hu Jin, maafkan saya yang lancang. Bolehkah saya meminta sebuah kitab? Kitab apa saja? Saya suka membaca, tapi di Lailai tidak ada yang bisa saya baca. Hu Jin tertawa terbahak-bahak sambil menutup mulut dengan tangannya. Anggun sekali. Kau hanya minta itu saja? Baiklah, ku berikan kau sebuah kitab bagus. Bahkan mungkin kitab terbaik yang pernah ku baca. Kulihat kau memiliki bakat yang besar dalam bidang ini juga. Selain bermain musik, silat, dan memasak. Hu Jin beranjak dan memilih-milih buku yang tersusun rapi di rak buku. Jika mau menghitung memang ada ratusan buku di dalam kamar belajar pribadi ini.